Koperasi. Koperasi adalah salah satu badan usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia. Koperasi berasaskan kekeluargaan. Keuntungan koperasi untuk kesejahteraan anggota. Adapun sejarah koperasi adalah koperasi pertama kali digagas oleh Robert Owen yang hidup pada tahun 1771 sampai 1858. Pada waktu itu, ia menerapkan koperasi pada usaha pemintalan kapas di Skotlandia. Gerakan koperasi kemudian berkembang ke Inggris, Jerman, dan Denmark. Sedangkan koperasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Raden Arya Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi simpan pinjam untuk membantu rakyat yang terjerat utang dengan bunga tinggi atau rentenir. Koperasi berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh organisasi-organisasi yang ada di Indonesia seperti Organisasi Budi Utomo dan SDI atau Serikat Dagang Islam. Melihat perkembangan koperasi yang sangat pesat, Belanda sangat khawatir jika koperasi dijadikan pusat perlawanan rakyat. Oleh karena itu, Belanda mengeluarkan undang-undang yang isinya mempersulit syarat-syarat pendirian koperasi. Akibatnya, banyak koperasi yang ada pada saat itu berjatuhan karena tidak mendapat izin dari Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Pelopornya adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Oleh karena itu, Dr. Andus Muhammad Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Adapun pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi memiliki beberapa landasan dalam setiap gerakannya. Adapun landasan-landasan itu adalah landasan idil, Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, landasan mental adalah rasa setia kawan dan kesadaran pribadi, dan landasan operasional adalah Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Untuk lambang koperasi, kita sudah memiliki lambang koperasi yang baru loh, yang menggantikan lambang yang lama. Lambang baru ini diresmikan pada tanggal 25 Mei 2012 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Setiap gambar dari lambang koperasi yang baru mempunyai makna tertentu. Adapun lambang-lambangnya adalah bunga, melambangkan perkembangan dan kemajuan, 4 sudut pandang, melambangkan 4 arah mata angin, 4 kuncup bunga yang saling bertautan, melambangkan saling bekerja sama, teks koperasi, melambangkan ikatan yang kuat di dalam koperasi, warna pastel melambangkan memberikan kesan kalem dan berwibawa. Untuk modal koperasi berasal dari simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan anggota pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota. Kemudian yang berikutnya adalah simpanan wajib. Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayar oleh anggota pada waktu tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota. Modal koperasi juga dapat berasal dari sumber-sumber lainnya antara lain hibah, modal penyertaan, modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, pemerintahan dan pemerintahan daerah. Modal koperasi yang berikutnya adalah berasal dari sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan koperasi beserta hak dan kewajibannya. Anggota koperasi adalah orang atau badan yang ingin bergabung menjadi anggota secara sukarela tanpa paksaan.
Syarat menjadi anggota koperasi antara lain bersedia memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Anggota koperasi juga harus memiliki kesetiaan, artinya selain memenuhi kewajiban, anggota diharapkan bersedia membeli barang-barang yang disediakan koperasi. Jadi, semua anggota koperasi bersatu dalam memajukan koperasi. Sedangkan hak anggota koperasi adalah hak untuk meminjam uang, apalagi pada saat membutuhkannya untuk modal usaha. Bunga pinjaman koperasi pun sangat kecil, sehingga tidak memberatkan peminjam. Biasanya, anggota koperasi mengadakan rapat setahun sekali yang disebut RAT atau rapat akhir tahun. Dalam rapat ini ditetapkan besarnya uang selisih hasil usaha atau SHU yang dibagikan kepada para anggotanya. Besar SHU disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota. SHU adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan jual beli atau simpan pinjam dalam koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota. Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Artinya, segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota, seperti pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas. Harus melalui rapat anggota. Yang berikutnya adalah pengurus. Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan diberi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik di bidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota, pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun, pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota. Yang berikutnya adalah pengawas. Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapat laporan setiap pengurus. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi antara lain menjual barang untuk anggota, membeli barang dari anggota, menyimpan uang simpanan anggota, menyalurkan kredit untuk mengembangkan usaha-usaha yang menguntungkan, dan menyediakan serta menyalurkan kebutuhan anggota. Adapun tujuan dan manfaat koperasi antara lain menyediakan kebutuhan anggota, memudahkan anggota untuk memperoleh modal usaha, membantu mengembangkan usaha para anggotanya, menghindarkan anggota dari lintah darat atau rentenir, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi secara umumnya dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, produsen, dan kredit atau jasa keuangan. Bila dilihat dari jenis usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut, yaitu 1. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan barang kebutuhan hidup sehari-hari seperti beras, gula, teh, susu, dan minyak goreng. Harganya pun lebih murah dibandingkan harga di toko yang lain. Kemudian yang kedua adalah koperasi produksi. Adalah koperasi yang melakukan usaha produksi. Biasanya barang yang dijual adalah barang hasil produksi para anggotanya, seperti pakaian, ukir-ukiran, ataupun makanan. Yang berikutnya adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit. Koperasi ini memberi pinjaman kepada anggota dan menerima simpanan uang dari anggotanya. Dan yang berikutnya adalah koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Dilihat dari keanggotaannya, koperasi ada beberapa macam antara lain koperasi sekolah adalah koperasi yang beranggotakan para warga sekolah.
Biasanya koperasi ini menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku tulis, pensil, pulpen, penggaris, dan barang-barang lain. Yang berikutnya adalah koperasi unit desa atau KUD. KUD biasanya beranggotakan warga desa yang kebanyakan petani dan nelayan. KUD menyediakan alat-alat dan kebutuhan para petani ataupun nelayan, seperti bibit tanaman, alat pertanian, obat-obatan, tanaman, pupuk, jaring, dan perahu. KUD juga membeli hasil bumi atau tangkapan ikan dari para anggota. Berikutnya adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI. KPRI beranggotakan para pegawai yang bernaung pada suatu instansi tertentu. Contoh, Koperasi Departemen Agama dan Koperasi Guru. KPRI biasanya menyediakan segala macam kebutuhan para pegawai yang menjadi anggotanya seperti makanan, pakaian, sabun, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah Koperasi Pensiunan. Koperasi ini beranggotakan para pensiunan pegawai negeri. Kegiatan usahanya adalah menyediakan barang-barang kebutuhan anggotanya. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Perbedaan koperasi dan badan usaha lainnya adalah 1. Koperasi mengutamakan kesejahteraan anggota, sedangkan badan usaha lainnya lebih mengutamakan keuntungan perusahaan. Koperasi berbadan hukum, sedangkan badan usaha lainnya ada yang tidak berbadan hukum. Koperasi modalnya berasal dari iuran anggota, sedangkan badan usaha lainnya modalnya berasal dari perorangan atau kelompok. Koperasi biasanya modalnya relatif kecil, sedangkan badan usaha lainnya modalnya relatif besar. Koperasi pengurus dipilih oleh anggota koperasi. Badan usaha lain pengurus ditentukan oleh pemilik modal. Koperasi terdapat pembagian SHU atau sisa hasil usaha sesuai dengan jasa anggota, sedangkan badan usaha lain tidak ada pembagian SHU. Demikian pembahasan kita tentang koperasi. Sampai jumpa pada episode berikutnya.